Mungkin ada yang ingin disampaikan, Amel, kepada para penggemar yang ada di YouTube mungkin, monggo. Ingin dengar suara kamu kali dia. Ih, mukanya mirip banget. Kalau dulu aku suka, sekarang aku udah ketuaan. Ya, saya tahu betul ya, walaupun saya nggak banyak berjalan bersama Nike, tapi raut mukanya dia ya. Jadi Nike Ardila umur 17-18 nih kayak gini. Ya kayak dia. Lebih polos lagi terus wajahnya ya tiba-tiba dia panjang lah gitu, nggak tahu gimana. Teman yang berbahagia yang ada sedang menyaksikan di YouTube, saya ingin sedikit bercerita tentang pengalaman saya pada saat Nike Ardila datang ke rumah. Bismillahirrahmanirrahim, saya takut salah karena perjalanan memotret Nike Ardila ini begitu panjang tak berujung, kenangannya tidak pernah berhenti, terbukti sampai sekarang. Waktu itu saya punya produser namanya Pak Hadi dari HP Record, tiba-tiba menyuruh saya memotret Nike Ardila. Saya belum tahu Nike Ardila, karena jujur saja saat itu banyak penyanyi yang hebat-hebat juga selain Nike Ardila, di pop, di baladanya ada Iwan Fals, ya. Di rocknya ada Gong 2000, ya. Ada God Bless, ya. Dan ini buat saya sesuatu banget. Ya. Ratusan artis saya udah pernah foto. Jadi saya bisa mengenal artis-artis mana yang kelihatan bakal bertahan lama, artis yang cuma sementara, artis yang kadang hadir hanya memamerkan anggota tubuhnya. Sekarang saya lebih fokus menceritakan tentang Nike Ardila. Saya kaget artis sebesar Nike Ardila datang ke rumah saya di Bendungan Jago, nomor 53, Blok K, Angkasa Pura, Gempol, Kemayoran Sedang. Dia datang sendiri. Dia datang sendiri tanpa ada yang nemanin, tanpa ada makeup artis. Tapi jujur ya, ini bukan karena di depan penggemarnya, ini artis yang paling cantik yang pernah datang ke rumah. Kenapa saya bilang begitu? Ada tambahan melihat orang cantik untuk Nike Ardila. Dia nggak genit. Dia tidak berupaya untuk mencari perhatian. Dia kayak orang yang polos, jujur, fitri, murni. Motret aja udah. Jadi nggak ada niat apapun. Sementara banyak artis yang datang juga, nggak semuanya adalah menggoda-menggoda gitu. Dia enggak. Saya lihat, saya perhatikan, ini asli orang ini cantik. Akhirnya saya persilakan Nike untuk ganti baju. Sebagaimana biasanya. Biasanya juga saya suka memilih bajunya dan istri saya juga memilihkan bajunya dan dia belanja di mall. Tapi dia rupa-rupanya sudah punya baju. Ada beberapa baju. Saat pertama dia pakai baju, fotonya Anda tolong ambil di meja. Yang baju hitam, dua-duanya kalau perlu. Pertama dia pakai baju warna yang hitam ini. Kulitnya putih, dia nggak pakai makeup yang bagaimana-gimana, ya. Terus dia pakai baju hitam, sehingga wajahnya itu menjadi titik fokusnya dia. Jadi dalam dunia fotografi itu ada yang namanya foto yang artistik. Kok foto artistik? Gimana kok bisa dibilang foto artistik? Karena ada syaratnya. Pertama, fotonya ada penyederhanaan bentuk. Jadi nggak usah pakai kakinya, nggak usah pakai tangannya, wajahnya aja gitu. Ya. Atau mukanya itu menjadi selektif fokus yang kita jadi pusat perhatiannya ke wajahnya aja sehingga terjadi komunikasi. Kita ingin diperlihatkan kecantikannya. Terpersona lah jujur nih ya, saya jujur aja terpersona melihat wajah dia, Masya Allah. Kala itu film, kamera saya Canon EOS 5, isinya 36, saya pakai film slide di cross, saya potretnya begitu. Jadi kalau slide itu prosesnya ke slide, ini prosesnya ke film biasa. Begitu saya potret, jebret, wah ada 15 kali foto. Dan saya merasa ada yang kurang. Maka ketika itu saya bilang, Nick, ganti baju sekarang. Dia ganti baju. Nggak banyak ngomong orangnya. Oke mas, saya ganti baju dulu. Saya mikir apa yang kurang ya.
Kok ada yang aneh gitu. Tahu nggak apa yang terjadi, Bu? Saking cantiknya saya lupa masukin film. Masuk dulu, Mas. Wah, saya buka, ya Allah, nggak ada film. Ini bagiku masalah berat. Karena dia bintang, bukan artis baru gede. Walaupun dia usianya kali itu 20 tahun. 19 lah. Ya. Oke. Lalu saya berpikiran begini, nanti gua harus bilang nih, Nick pakai baju yang tadi lagi, bagus banget itu. Udah saya foto lah, foto yang ini ya, yang ini, yang lain ya. 2 lah nih paling enggak. Begitu selesai film, udah 36, kurang 7 kira-kira. Saya megang 3 roll ya, jadi teman-teman saya punya 3 klise dia. Di 36 kali 3 klise, 3 roll maksudnya. Udah saya bilang, Nick, boleh nggak aku minta sesuatu? Apa Mas? Tadi kamu tuh baju yang pertama dipakai yang hitam tuh bagus banget. Yang bener Mas? Iya bagus banget. Boleh nggak Mas? Boleh nggak Nick pakai lagi? Oh siapa dipakai lagi? Dipakai lagi lah sama dia. Saya potret lagi lah dia. Tuh jadinya ya, nanti teman-teman bisa melihat ya. Dan ini bisa melihat ini. Ini fotonya nggak begini ya Bu, ini udah didesain aja belakangnya. Aslinya ya fotonya seperti itu. Wah, jadi udah nggak banyak tanya, permisi ya Mas ya, dia pulang. Ini kalau suami punya istri kayak begini, udah kaya, cantik, terkenal, aku rasa sorga wanita bidadari di bumi sudah ada dia miliki gitu. Bidadari yang ada di langit sudah ada di bumi. Udah fotonya saya bawa ke Menteng, namanya dulu masih Rapiko, pindah ke Adorama. Sekarang saya nggak tahu. Besoknya saya presentasi ke produser Pak Hadi, HP Record. 3 roll film. Dengan ada yang sudah saya cetak 10R dan ada kontak print. Kalau kontak print, klise yang dicetak-cetak sehingga 36-nya sudah terlihat sebelum diperbesar. Kontak print. Begitu dia lihat, pagi-pagi dia lihat, apa yang terjadi Bunda? Kira-kira? Masya Allah, apalagi? Heboh ya. Yang terjadi begini Bunda. Ini produser, ya, itu saya, ini meja. Dia banting ini nih, dia banting sehingga dia menggelosor ke pangkuan saya. Bang, jatuh. Marah dia. Apaan itu foto? Jelek. Saya nggak mau begitu. Pak, aku lihat lagi mana yang jelek ya. Pak, apa yang jelek kan ini bagus semua, nggak ada yang kebakar juga. Jelek. Jelek apanya Pak? Masa rambutnya begitu? Saya baru tahu. Ternyata di Kardila sebelum pendek ini rambutnya panjang. Saya bukan stylist, saya fotografer. Yang motong rambut saya nggak tahu itu siapa. Jelas? Harusnya kala itu tahun 98. Dia meninggal? 95 saya dibayar kira-kira 500.000 lah. Ya. Saya nggak dibayar, dilempar ini klise. Jadi gimana Pak? Saya nggak mau. Allah ya yang membuat skenario hidupnya. Ternyata ya gak lama kemudian sekitar 2 hari, gak lebih dari seminggu, Nika Ardila terdengar tabrakan kecelakaan dan meninggal dunia. Ya ini foto terakhir. Foto terakhir. Ini foto terakhir. Apa ada Anda pernah melihat foto terakhir selain ini? Ada? Sebagai penggemar pasti lebih tahu ada? Gak ada, ini yang terakhir. Orang boleh jadi motret mungkin, tapi bukan untuk yang komersil lihat orang mungkin. Ya, ini yang terakhir. Nah, itu salah satunya, ya dari Blackboard. Jadi bukan hanya ini aja, ya itu karya saya. Oke. Terus ibu bilang gini, ya udahlah, ya udah. Tiba-tiba meninggal dunia kan.
Tahu nggak apa yang terjadi kira-kira teman-teman semua? Carilah foto itu. Dicarilah Dik doang, karena Dik doang yang memotret foto artis Nika Ardila yang terakhir kali. 3 roll ya, kali 36 yang dibayarnya hanya 500.000 rupiah. Tiba-tiba satu klise saya dihargain jutaan. Satu. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan buat almarhum Nika Ardila. Saya hanya ingin cerita bahwa dia adalah matinya aja, meninggalnya dia aja adalah keberkahan bagi yang hidup. Majalah aneka laku, semua yang motret dia laku. Semua yang motret jadi majalah Femina, semuanya laku keras. Gak ada yang gak laku, semuanya laris manis. Semuanya ada nama Nika Ardila, semuanya box office. Nah saya ini Bu kebagian, coba dicarilah saya foto saya buat cover kaset, CD, piringan hitam, poster, lagu cinta Nika Ardila, lagu rindu Nika Ardila, 10 tembang terbaik Nika Ardila, bla 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 bla, banyak rizkinya gak habis-habis sehingga saya bisa beli mobil Starlet saat itu. Kira-kira Nika Ardila semudah ini Nika Ardila. Ya, sayanya juga muda ya, gak setua ini. Lagu apa yang dinyanyikan Nika Ardila yang tidak meledak, tidak didengar orang, tidak diikuti, karena dia menyanyi dengan hati, dengan ketulusan, dengan kepolosan, dengan kejujuran. Ya. Orang yang tulus, jalannya mulus. Ulangi. Dan kenapa dia sampai sekarang masih diperingati oleh kalian? Ternyata di balik itu segala upaya dan usahanya dia punya rumah anak yatim piatu. Tepuk tangan lagi yang ikhlas semuanya. Terus umur berapa sekarang kalian? Umurnya berapa sekarang? Sekarang 46 ya. Sekarang jatuh 46 ya. Sekarang masih 45 dong berarti. Ya. 45 nama Allah Al-Wasi yang maha luas. Coba mulai sekarang ibu-ibu, teman-teman semua, bapak-bapak, kita punya cinta yang lebih luas dari raga kita sendiri yuk. Jangan hanya memperhatikan diri kita sendiri, keluarga kita sendiri. Ummati. Bukan family. Belajar dari Nika Ardila. Ketika dia menjaga anak orang-orang lain, maka kalau dia pun nanti punya anak, anaknya akan dijaga oleh Allah. Dan ketika dia gak punya anak, kehidupannya pun masih dijaga oleh Allah. Ya, sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, saya cukup haru kalian ada di sini. Jangan pernah Anda mengatakan kok begini, kok begitu. Kalaupun kamu mendapatkan sesuatu yang tidak baik, tetaplah kau bersyukur. Alhamdulillah. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Amel, kepada para penggemar yang ada di YouTube mungkin, monggo. Ingin dengar suara kamu kali dia. Ih, mukanya mirip banget. Kalau dulu aku suka, sekarang aku udah ketuaan. Coba kamu sapa dengan anak-anak muda yang mungkin belum tahu tentang Nika Ardila. Aku sangat berterima kasih banget buat kalian semua yang sekarang hadir di sini dan yang nonton dari rumah. Terima kasih dukungan positifnya yang selalu menyemangati hari-hari aku. Terima kasih buat doa-doa dari kalian semua. Semoga semuanya sehat selalu, rezekinya lancar terus, dan pokoknya berkah terus hidupnya. Masya Allah. Dipegang kembaran kamu. Ya, saya tahu betul ya, walaupun saya nggak banyak berjalan bersama Nika, tapi raut mukanya dia ya. Jadi Nika Ardila umur 17-18 nih kayak gini. Ya kayak dia. Lebih polos lagi terus wajahnya ya. Tiba-tiba dia panjang lah, gitu nggak tahu gimana.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Selamat jalan di Keadilan.